KILN nomor 39 tahun 2004. Pernyataan sikap keadilan bagi Erwiana Sulistianingsih dan seluruh buruh migran Indonesia. Hentikan penelantaran dan cabut semua peraturan perbudakan terhadap BMI dan keluarganya. Jaringan BMI cabut UU PPT KILN nomor 39 tahun 2004. JBMI Hong Kong menyampaikan keprihatinan dan kemarahan kami atas nasib yang menimpa Erwiana Sulistianingsih, seorang pekerja rumah tangga migran Indonesia di Hong Kong yang disiksa dan dipulangkan diam-diam oleh majikannya. Belum hilang dari ingatan kami penganiayaan tragis yang menimpa Kartika Puspitasari beberapa bulan yang lalu, dipukul, dipaksa memakai pampers dan diikat di kursi oleh kedua majikannya. Kini sudah muncul lagi korban baru. Kami sungguh terenyuh, ternyata di tengah sebuah kota yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata PRT migran Indonesia tetap diberlakukan biadab dan tidak bermartabat. Erwiana dianiaya dan dipulangkan tanpa keadilan. Erwiana Sulistianingsih, 22 tahun, dari Ngawi. Baru bekerja 8 bulan di Hong Kong pada seorang majikan Cina yang tinggal di daerah Tung Kuan O. Erwiana diberangkatkan pada tanggal 13 Mei tahun 2013 melalui PT Geraha Ayu Karsa di Tangerang. Seperti BMI lainnya, dia juga dikenakan potongan gaji selama 6-7 bulan lamanya untuk melunasi biaya penempatan. Sejak awal bekerja, setiap hari Erwiana dimarahi bahkan dipukuli oleh majikannya dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya seperti hanger dan gagang vacuum cleaner. Tidak tahan dengan perlakuan majikan, sebulan kemudian dia nekat kabur. Namun karena tidak tahu harus meminta pertolongan kemana, maka dia hanya menelpon PJTKI dari bawah rumah majikan untuk melaporkan penganiayaan yang menimpanya. Tetapi bukannya mendorong lapor polisi, PJTKI justru menghubungi agen untuk menjemput Erwiana. Lalu agen malah mengantarnya kembali ke rumah majikan karena dia belum menyelesaikan hutang potongan gajinya. Di tengah ketidaktahuannya tentang Hong Kong dan lembaga-lembaga yang bisa menolong, Erwiana tidak punya pilihan kecuali bertahan di rumah majikannya yang jahat. Sehari-harinya dia dimarahi, disiksa fisik, disiram air panas, jam kerja panjang, dan tidak diberi makan yang memadai oleh majikannya. Dalam kondisi babak belur penuh luka, majikannya memulangkan Erwiana diam-diam. Karena kebetulan Erwiana terbang dengan salah satu BMI yang sedang cuti, maka kasus Erwiana terungkap di jejaring sosial. Teman BMI tersebut menyatakan bahwa fisik Erwiana sangat parah, muka lebam, tangan dan kakinya pecah hingga kulitnya mengelupas, bahkan memakai pampers. Jalan sendiri pun dia tak mampu dan harus dipapak. Erwiana juga sangat ketakutan karena majikannya sering mengancam akan membunuh keluarganya di Indonesia jika dia melapor. Kini Erwiana telah dirawat di Rumah Sakit Magetan, Jawa Timur. Majikan menyiksa, agen menjerumuskan, dan pemerintah menelantarkan. Inikah yang disebut perlindungan? Pemerintah Indonesia selalu memaksa BMI percaya PJTKI dan agen adalah pelindung BMI di luar negeri. Pemerintah ingin menutupi kenyataan bahwa sebenarnya pemerintah hanya ingin mengekspor TKI tetapi tidak ingin menyediakan tenaga dan dana untuk perlindungan. Tapi kasus demi kasus penyiksaan yang dialami saudara kita di Hong Kong dan berbagai negara lainnya membuktikan bahwa PJTKI dan agen bukan pelindung tapi penindas. Para calo berlisensi ini hanya ingin mengeruk keuntungan dari keringat kita dan tidak pernah peduli pada nasib BMI. Jika sungguh melindungi, mengapa ketika Erwiana, Kartika, dan BMI disiksa dan teraniaya, PJTKI atau agen justru memaksa mereka kembali ke rumah majikan sehingga mereka disiksa selama berbulan-bulan, bahkan sampai menemui ajal? Mengapa agen dan PJTKI tidak membantu melaporkan ke polisi dan mampu
menyelamatkan Erwiana dari penyiksaan majikan seperti yang dijanjikan? Bahkan ketika BNI meregang nyawa, PJTKI dan agen masih bisa cuek, menyalahkan dan menyuruh kembali pulang ke rumah majikan jahatnya. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Begitulah BNI diperlakukan. Tapi anehnya, pemerintah tetap saja memberi kuasa kepada PJTKI dan agen untuk jadi pelindung BNI. Pemerintah justru membuat peraturan yang melanjutkan perbudakan dan menjadikan kita sebagai mangsa bagi kekuasaan para buaya dan harimau itu. Membuat undang-undang yang memberi kuasa penuh kepada PJTKI dan agen untuk mengurusi TKI, mulai berangkat hingga pulang. Melarang kontrak mandiri, padahal ini satu-satunya kesempatan BNI bebas dari PJTKI dan agen. Menerapkan sistem online yang melarang BNI pindah PJTKI atau agen jika belum finish 2 tahun. Mengesahkan biaya penempatan sangat mahal dan mengizinkan perampasan upah. Tidak menghukum keras dan kriminal terhadap PJTKI dan agen yang terbukti melanggar hak-hak kontrak dan kemanusiaan BNI dan keluarganya. Tidak memfasilitasi BNI atau keluarganya yang ingin menuntut keadilan dan ganti rugi dari PJTKI dan agen. Sengaja atau tidak merespon tuntutan-tuntutan BNI. Di dalam undang-undang pun, BNI hanya ditempatkan sebagai barang dagangan dan bukan pihak yang berhak terlibat dalam pembuatan peraturan. Kenapa itu? Pemerintah jarang melibatkan organisasi-organisasi BNI progresif karena takut dikritik kecuali mereka mau manut pada kehendak pemerintah. BNI tetap menuntut perlindungan negara dan cabut monopoli swasta terhadap hidup kami. Selama pemerintah mengingkari dan sengaja tutup mata dan telinga, maka korban-korban seperti Erwiana dan Kartika akan terus berjatuhan. Sebaik-baiknya hukum di Hong Kong dan negara lain pun tidak akan mampu menyelamatkan BNI dari penyiksaan dan perbudakan. Karena pemerintah Indonesia sendiri yang menciptakan peraturan yang menempatkan BNI sebagai budak, bukan manusia. Pemerintah harus menghentikan penelantarannya dan segera mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyelesaikan persoalan konkret BNI di Hong Kong, khususnya dan di semua negara tujuan umumnya. Negara harus marah melihat warganya diperlakukan biadab dan bukannya diam saja. Untuk itu, kami menuntut segera investigasi kasus penganiayaan terhadap Erwiana dan laporkan majikan ke kepolisian Hong Kong. Blacklist, tutup dan penjarakan PT Graha Ayu Karsa dan Chen Asia Center yang telah menjerumuskan Erwiana pada kondisi perbudakan. Berikan semua hak ganti rugi kepada Erwiana dan keluarganya. Berlakukan kontrak mandiri. Stop paksa BNI masuk PJTKI dan agensi. Hapus sistem online. Stop overcharging. Implementasikan Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya secara konsekuen. Ratifikasi C189. Kasus Erwiana harus jadi peringatan bagi seluruh BNI Hong Kong dan seluruh dunia untuk terus berhati-hati. Terus belajar tentang kita, tentang hak kita sendiri. Jangan percaya pada PJTKI dan agen. Segeralah berorganisasi dan mari terus kuatkan persatuan di antara kita. Hanya persatuan yang kuat dan solidaritas kita yang akan menjadi solusi ketika pemerintah kita sendiri menelantarkan kita di luar negeri. Berdiri. Terima kasih untuk diri saya kawan-kawan memberikan dukungan kepada kawan kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lama karena tahu waktunya cuma sampai jam 5, jadi sangat singkat. Saya terima petisi dengan baik, karena ini semua ada di Jakarta, maka kami akan teruskan ke Jakarta. Nomor 2, nama saya Khalid Akbar. Saya baru datang di Hong Kong pada tanggal 31 Agustus yang lalu. Belum genap 5 bulan di sini, tapi kami sudah tahu apa yang Mbak prihatinkan. Dan kita akan coba satu-satu kita urai bersama. Kita sudah mencoba, contohnya apa? Kami sudah mengundang semua teman-teman untuk duduk bersama-sama. Kita bicara masalah perlindungan bersama-sama. Saya akan tekankan sense of ownership, rasa memiliki. Kita bersinergi bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang terbaik, tapi tetap dalam koridor hukum, baik kita di Hong Kong sebagai tamu, Hong Kong tuan rumah, dan koridor hukum yang ada di Indonesia. Semua kita bisa carikan solusi bersama. Kemudian mengenai kasus Mbak Erwiana, mungkin saya sedikit koreksi. Mbak Erwiana itu umurnya 23 tahun karena beliau lahir tanggal 7 Januari tahun 91 di Ngawi. Umur 23, kami sangat prihatin atas terjadinya kasus ini. Kami tadi pagi, sebetulnya Mbak perlu duduk berdiri di sini dingin-dingin, karena tadi pagi kami menerima permintaan dari beberapa organisasi untuk duduk dan saya memberikan perkembangan informasi mengenai penanganan kasus Mbak Erwiana ini. Nomor 1, Mbak Erwiana sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Ngawi. Sragen. Ngawi tempat lahirnya, mohon maaf. Sragen. Dari hasil pemeriksaan lab ini internal, Mbak Erwiana dinyatakan dalam kondisi baik kecuali untuk luka-luka yang ada di luar tubuhnya. Berarti Anda baik loh Pak. Ya, Mbak Erwiana, sabar Pak. Mbak Erwiana sudah mulai bisa berkomunikasi, tapi belum sepenuhnya karena masih rasa trauma. Ya, sebentar Pak, sebentar. Yang baik adalah pemeriksaan labnya, ya, untuk internalnya, internisnya. Ini saya melaporkan apa yang adanya. Ini untuk informasi Mbak-mbak semua. Baik. Kemudian PJTKI PT sudah bersedia untuk menanggung semua biaya, dan kemudian BNP sedang mengurus asuransi. Nah, sekarang kita sedang mengupayakan untuk meneruskan kasus ini ke proses hukum di Hong Kong. Sebentar Pak. Secepatnya. Waktu saya cuma sedikit mepet. Nanti jam 5 kita sudah disuruh bubar oleh Pak Polisi ini. Oke? Kita bersedia nantinya kalau memang itu bisa, kita akan menanggung untuk Erwiana untuk datang ke sini. Ya, harus tergantung kepada Mbak Erwiana sendiri, apakah yang Mbak Erwiana mau datang ke sini. Dan kita akan sediakan untuk akses ke konsuleran. Jadi kita akan bantu. Apa yang dilakukan oleh KJRI? Kemarin kita sudah mencoba untuk mengkontak majikan, dan pagi tadi akhirnya majikan mau membuka pintu setelah kita panggil polisi. Jadi sekarang, Mbak, mohon sabar dulu. Barusan kami berbicara dengan ada 20 perwakilan LSM di sini dan seluruh media di Hong Kong berbahasa Indonesia. Kita sudah paparkan semua. Oke? Kita sekarang sedang susun kronologis. Tujuannya apa? Biar jangan ada kesimpang siuran berita. Kita akan lihat semua dulu nanti. Mohon kesabarannya Mbak, karena untuk ini aspek perlindungan kami sangat serius di sini. Karena untuk itu, kenapa selama ini saya sudah mengundang berapa kali teman-teman, Bapak semua di sini, daripada dingin-dingin di luar, panas-panas di luar, kita duduk di dalam sama ngopi, sama minum air, kita ngobrol. Nah, kita intinya Bu, kita sudah mengundang duduk di sini. Mbak, tolong ya ngomongnya ya. Ini Pak, jadi
itu Mbak, yang ngomongnya yang ini ya. sudah kita lakukan terkait dengan kasus Mbak Erwiana. Untuk masalah agen, kita sekarang sedang sisir semua. Mbak ingat, di akhir Desember kita sudah mengiklankan satu halaman penuh yang isinya 237 agen di Hong Kong. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat dari 237 itu akan berkurang. Artinya apa? Ada yang kita cabut. Oke, mudah-mudahan semua itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Intinya Mbak, kami sangat terbuka dengan segala kerjasama informasi apapun. Jujur Mbak, saya dapat banyak informasi dari mbak-mbak semua mengenai kasus apapun di Hong Kong ini. Teman-teman pada kasih info ke saya, Pak ada kasus ini, Pak ada kasus itu. Kami kemarin sudah paparkan apa yang telah kita lakukan di KJRI.